Selamat pagi, Bu. Salam malah kabur ibunya. Ya, selamat pagi ya semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat semua ya. Ini kita 3 minggu ya. Nggak ketemu karena terakhir ketemu kan terakhir tatap muka tanggal 20 April ya. 3 minggu apa 2 minggu sih? Ya hampir 3 mingguan ya. Mungkin udah 3 minggu ya. Karena kosong 2 kali. Sehat-sehat selalu ya kalian semua. Kemarin gimana pengalaman mudiknya? Mungkin yang bersama keluarga 2 tahun nggak mudik, kemarin mudik, menjadi bagian dari kemacetan yang ada di mana-mana kah gitu ya. Apa tidak, sampai hari ini tuh kayaknya euforia mudik itu masih terjadi ya, walaupun sebenarnya udah pada pulang kemarin, udah pada pulang kampung, udah arus balik sudah ya, sudah mencapai puncaknya hari Minggu ya, tapi tetap aja saya lihat kok Jogja masih rame ya. Kebetulan kan saya tinggal di Jalan Wonosari, di pinggir jalan gitu, masa di tengah ya. Jadi masih ramai gitu ya. Hari Senin saya terakhir keluar hari apa ya? Kemarin ke Selasa ya. Selasa itu mau masuk rumah masih susah, masih panjang gitu. Antrian dari depan rumah saya sampai ke traffic light ring road ya. Mungkin yang tinggal di sekitar sini tahu ya apa yang saya sampaikan ini. Masih ramai itu, masih padahal itu bukan di jam ini, bukan di jam pagi sekolah, atau sekolah udah mulai belum sih yang SMP SMA, mungkin belum ya. Jadi bukan di jam-jam orang pergi kerja, tapi sudah sore, sudah jam setengah 6-an gitu lah, udah yang harusnya udah. Dan plat mobil juga masih banyak yang dari luar kota. Mungkin di tempat kalian juga masih seperti itu, karena ini kan masih nyambung ya, nanti ada Senin, ada libur lagi ya, jadi kayak weekendnya liburannya masih terus aja gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa, dinikmati aja. Seneng ya kalian, apalagi kalian di bidang pariwisata udah mulai ada keramaian untuk industri ini gitu ya. Orang udah pada seneng lah ya, udah perekonomian juga udah mulai menggeliat. Mudah-mudahan kondisi ini selalu didukung dengan pandemi kemarin COVID yang sudah semakin baik dan tertangani, dan nggak ada lagi wabah-wabah virus dan lain sebagainya. Yang mesti wabah itu mungkin ada ya, kan ada penyakit itu kan ada, tapi maksud saya yang penyakit-penyakit dan lain sebagainya yang tidak bisa tertangani dengan baik. Jadi semoga semuanya bisa ditangani, orang-orang sudah terbiasa dengan prokes yang baik dan lain sebagainya kayak gitu ya. Insya Allah semoga negara kita juga menjadi semakin aman dan maju. Amin ya rabbal alamin. Oke, ya hari ini kita langsung balik aja kembali ke ini ya, kalau kembali ke laptop ntar dibilangnya sih kembali tukul arwana ya. Jadi kita balik ke tujuan dari pertemuan kita gitu ya, karena kan emang pertemuan kita ini diadakan untuk perkuliahan ya. Jadi kita baliklah ke tujuan diadakannya pertemuan ini. Untuk hari ini adalah materi terakhir yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua. Ya, tapi bukan berarti pertemuan sudah habis, masih ada, karena besok mulai minggu depan 3 kali pertemuan berikutnya, karena kan yang 1 kali yang terakhir tuh hari tanggal 1 tuh kita libur ya, hari lahirnya Pancasila ya, 1 Juni. Itu kan kita libur, itu pas hari Rabu bukan sih? Pas hari Rabu. Jadi kan ini libur, jadi kita tinggal 3 kali pertemuan.
Nah, besok mulai minggu depan gantian kalian yang bercerita kepada saya. Berarti ada tugas buat kalian untuk membuat presentasi ya. Nanti topiknya sebenarnya topiknya sih semua ya dari awal sampai dengan hari ini gitu kan. Cuma lebih banyak membahas yang hari ini saja. Karena hari ini yang ingin saya sampaikan adalah mengenai komunikasi pemasaran destinasi. Jadi kan kemarin yang waktu kita bahas bauran pemasaran itu kan udah bahas produk, bahas harga ya kan. Kemudian udah bahas tentang saluran distribusi. Kemudian yang tambahan yang apa namanya P yang berikutnya ada packaging dan lain sebagainya itu ya. Kan itu udah bahas itu. Nah, yang belum dibahas itu kan sebenarnya yang belum dibahas secara detail adalah mengenai promosi ya, strategi yang keempat untuk Kotler itu ya yang belum dibahas itu kan yang promosi. Nah, cuma makanya karena kenapa ini saya taruh di terakhir karena memang ini mau saya apa namanya jadikan sebagai topik utama untuk kita diskusi di minggu berikutnya kayak gitu ya. Nanti kalian akan saya minta untuk membuat kelompok. Tadi saya cek lagi kalian semuanya ada ber-53 gitu ya. Jadi harapan saya nanti kalian bikin kelompok sendiri, jadi nggak usah saya bagi gitu ya. Kalian mungkin di mata kuliah lain juga sudah ada kelompok, jadi kalian bentuk kelompok sendiri saja, karena jumlahnya 53, saya maunya itu, kok maunya sih? Kalian nanti akan membentuk kelompok sebanyak 9 kelompok. Jadi di 3 kali pertemuan ada 3 kali yang presentasi gitu masing-masing gitu ya. Nanti teknisnya mungkin akan saya share di Classroom gitu ya. Seperti apa teknisnya, cuma gambarannya seperti itu. Jadi sekarang kalian sudah bisa memikirkan, oh ya ini saya akan bentuk kelompok. Nah karena jumlahnya 53, maka jumlah maksimal anggota kelompok kalian adalah 6. Ya. Saya lihat 53 ini aktif semua nggak sih? Ada yang nggak aktif, apa aktif semua? Siapa yang biasa? Yang ketua angkatan ya. Biasanya kan ketua kelas ya. Ketua kelas apa ketua angkatan? Aktif semua nggak teman-temannya? Jangan-jangan nggak tahu teman yang mana, nggak kenal. Izin Aktif jawab, Bu. semua nggak? Aktif ya. Nah, jadi kalau aktif semua kan kalau dibagi 9, 6 kurang 1, nanti ada yang 5 gitu ya. Silahkan nanti kalian bentuk sendiri aja. Oke. Ya, nanti di akhir pertemuan ini mau saya sampaikan lagi aja. Tadi kan saya cuma sepintas aja. Oh ini nanti akan ada pertemuan yang berikutnya adalah untuk apa namanya presentasi. Oke, untuk materi hari ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, judulnya adalah mengenai topiknya adalah mengenai komunikasi pemasaran. Seperti biasa saya menggabungkan beberapa ini ya apa namanya literatur ya dari Philip Kotler masih ya, terus kemudian Nurdin, kemudian ada juga dari bukunya Porter tentang strategi pemasaran, gitu ya. Kalian boleh nambahin literatur-literatur yang lain. Oke, saya langsung aja share screen untuk materi hari ini ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, meskipun topik hari ini adalah mengenai komunikasi pemasaran dan saya akan lebih fokus pada elemen atau alat yang digunakan untuk komunikasi pemasaran, tapi topik-topik yang sebelumnya itu tetap akan digunakan. Jadi kayak misalnya topik mengenai segmentasi, topik mengenai positioning yang seperti itu ya. Karena semuanya pasti ada kaitannya. Topik mengenai harga gitu tetap
terkait ya. Bahasan kalian juga nantinya pastinya akan menyinggung ke topik-topik yang sebelumnya, kayak gitu ya. Nah, sebelum masuk ke apa itu alat-alat yang bisa digunakan untuk komunikasi pemasaran, kita masuk ke definisi dulu ya sebelumnya. Komunikasi pemasaran destinasi. Emang saya sengaja mengerucut ke destinasi karena sebenarnya kan pada umumnya hampir sama ya semuanya. Cuma kan secara khusus yang tentang destinasi itu kan kita belum pernah bahas ya. Jadi saya baca sebentar ya. Komunikasi pemasaran destinasi adalah semua bentuk interaksi antara pengelola dengan pelanggan dan pelanggan potensial, kemudian antar pelanggan. Jadi bentuk komunikasi antara pengelola dengan pelanggan dan pelanggan potensial, kemudian komunikasi antar pelanggan, serta seluruh stakeholder agar seluruh tujuan komunikasi pemasaran destinasi tercapai secara efektif dan efisien. Tapi ngomong-ngomong sebelum kita bahas ngomong-ngomong soal membicarakan soal destinasi, kalian ini ya tahu kan apa yang dimaksud dengan destinasi karena kan di mata kuliah sebelumnya pasti sudah dibahas ya kalau nggak salah ada apa kemarin tuh disampaikan ada ilmu pariwisata atau apa saya lupa kemarin itu nah, kurikulumnya ganti jadi saya agak lupa itu ya jadi pastinya sudah ada batasan yang dimaksud dengan destinasi itu apa gitu ya. Kalau secara umum kan destinasi itu kan bisa dibilang itu suatu daerah, kawasan kayak gitu ya, bisa juga provinsi, bisa juga suatu negara yang kayak gitu ya. Intinya kalau kita bilang suatu tempat disebut destinasi harus ada unsur-unsur yang terkait dengan pariwisataan. Jadi misalnya di dalamnya ada daya tarik wisata, ada sarana penunjang wisata, ya. Kemudian ada pengelolanya juga. Ini kalau saya lihat definisi destinasi pariwisata menurut Nurdin ya. Ini aja saya bacakan aja nanti nggak salah soalnya. Destinasi pariwisata merupakan tempat tujuan pelaku wisata melakukan kegiatan pariwisata. Pengertian tempat di sini bisa diartikan secara luas, yaitu bisa suatu daerah, bisa disebutkan tadi, kawasan, kota, provinsi, negara. Gitu ya. Adapun batasan suatu tempat tujuan pariwisata disebut sebagai destinasi pariwisata adalah jika di dalamnya terdapat komponen kegiatan pariwisata, seperti misalnya ada daya tarik, ini sarana penunjang, sama tadi juga sudah saya sampaikan ada pengelolanya. Gitu ya. Terus destinasi pariwisata itu juga bisa terbagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama adalah tempat yang tidak memiliki batasan administratif, gitu ya. Terus ada yang punya batasan administratif, tapi bahkan kadang itu ada dua, ya wilayahnya tuh ada dua administratif. Kayak misalnya contohnya di sini mana? Ada nggak di tempat di Jogja? Kalau dicontohkan di sini ada di Indonesia Tourism Development Corporation di dalam wilayah administrasi Nusa Dua Bali, gitu ya. Terus Prambanan itu kayaknya dua administratif juga ya, Jogja sama apa provinsinya Jawa Tengah, ya. Jadi ada yang secara kalau kalian belajar geografi pariwisata tuh ada yang secara administratif itu ada di Magelang di Jawa Tengah gitu ya di Kabupaten Magelang, tetapi kan orang-orang yang menuju ke sana itu kebanyakan sebagian besar itu adalah mereka yang menginap di Jogja, contohnya kayak Candi Borobudur ya. Jadi kan kebanyakan orang-orang yang ke sana itu kan yaitu secara administratif memang ada di Prambanan, tetapi kok di Prambanan ini ngaco banget ada di Magelang gitu ya di Kabupaten Magelang, tetapi secara perekonomiannya jadi menginapnya kemudian mungkin ya makan dan lain sebagainya mereka ada di Jogja. Makanya beberapa orang yang nggak ngerti pembagian wilayah secara administratif sering mengatakan Borobudur ada di Jogja gitu ya, padahal kan sebenarnya bukan gitu ya. Jadi itu intinya. Nah mungkin kalau ada yang memiliki pendapat berbeda boleh aja sampaikan ke saya, itu ya.
Nah, di sini dikatakan bahwa yang dinamakan komunikasi pemasaran destinasi adalah semua bentuk interaksi antara pengelola dengan pelanggan dan pelanggan potensial. Ini kalau yang kalimat ini pasti bisa dipahami ya. Jadi bentuk interaksi antara pengelola dan pelanggan. Di seperti yang tadi saya sampaikan di bawah, ini tema ini nggak hanya tentang kegiatan promosi saja, karena dibilang ini bentuk interaksi. Yang namanya bentuk interaksi itu kan macam-macam ya. Bisa interaksi itu melalui pembicaraan, kita diam aja gitu juga udah kayak komunikasi gitu ya ibaratnya ya. Jadi sebenarnya kayak suatu wilayah tentang packaging ya, bagaimana suatu wilayah itu dikelola tanpa kita bicara tentang wilayah tersebut, itu pun sudah mencerminkan suatu komunikasi ya. Jadi kita kadang melihat, oh ini suatu wilayah dikelola dengan baik, berarti artinya nanti kita akan ke sana akan senang nih, akan tertangani dengan baik tanpa dia bicara apapun misalnya gitu ya. Terus dari harga juga itu juga menunjukkan komunikasi juga kan. Kalian kalau melihat produk kan, kalau lihat harga gitu, harganya segini, nanti kira-kira pasti enak nih gitu ya. Kalau kita makan gitu ya produk makanan pasti enak nih kalau karena harganya segini nih, masa harga segini nggak enak misalnya gitu. Yang pertama kali kalian tangkap kan itu ya dari sisi apa namanya harga gitu ya. Kemudian dari kemasan gitu ya, kemasan. Kalau kita ngomong produk berupa barang itu kan kemasannya terlihat, oh ini lucu nih kemasannya, eh, bagus nih gitu ya. Oh, ramah lingkungan nih kemasannya. Oh ini berarti perusahaannya itu, nah tanpa dia ngomong, tanpa dia bilang bahwa saya peduli sama lingkungan, itu sudah merupakan suatu bentuk komunikasi sebetulnya. Cuma yang akan kita bahas di sini tuh tidak hanya sekedar itu saja, sekedar harganya, sekedar packagingnya, tetapi lebih kepada tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan untuk mendukung komunikasi-komunikasi yang pasif tadi itu gitu ya. Jadi kayak misalnya kita aja, kalian aja tanpa kalian bicara, oh saya begini, saya begitu gitu ya, kalian diam aja dari cara kalian berpakaian dan lain sebagainya, orang sudah bisa menilai tadi kayak kalian sudah mengkomunikasikan tentang diri kalian gitu ya. Tapi ini lebih ke cerita, oh saya orangnya begini, kalau kamu apa namanya, kalau kalian butuh orang yang seperti ini hubungilah saya misalnya kayak gitu gitu ya. Nah, ini di sini sebut semua bentuk interaksi antara pengelola dengan pelanggan dan pelanggan potensial ya. Jadi berarti kan artinya kalau dengan pelanggan orang yang sudah datang, ya bagaimana bentuk interaksinya, ya untuk menguatkan mereka membeli lebih banyak, kemudian datang lagi untuk merekomendasikan kepada orang lain kayak gitu. Dan pelanggan potensial artinya pelanggan yang memiliki potensi untuk datang untuk mengunjungi kita, tetapi dia masih bimbang gitu ya, masih ragu, masih butuh diyakinkan dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada lanjutannya lagi, ya juga bentuk komunikasi antar pelanggan. Nah, mereka yang sudah datang, sudah menikmati apa namanya layanan di suatu destinasi, itu tentunya biasanya nih apalagi era sekarang akan memberikan review mengenai produk jasa yang dia, baik itu barang maupun jasa yang dia dapatkan atau peroleh di destinasi ya kan. Jadi apa ya? Jadi maksudnya interaksi antar pelanggan adalah itu. Jadi bagaimana pelanggan yang satu itu mengkomunikasikan tentang apa namanya produk destinasi yang sudah pernah dia rasakan gitu ya. Jadi tetap ini harus dipikirkan kan oleh perusahaan bagaimana supaya review yang diberikan oleh pelanggan itu pelanggan yang kemarin baru aja atau yang beberapa waktu pernah datang itu bisa memberikan review yang baik gitu ya. Nah, kemudian beserta seluruh stakeholder. Jelas ya. Jadi bentuk interaksi antara pengelola dan semua stakeholder yang ada, baik itu investor, kemudian pemerintah dan lain sebagainya, yang tentunya berkepentingan dengan destinasi tersebut, gitu ya. Jadi komunikasi pemasaran destinasi sangat luas ya sebetulnya kalau dipetakan satu-satu. Cuma ini fokusnya kita akan lebih pada alat-alat apa saja yang digunakan, gitu ya. Nah, kegiatan pokok dari komunikasi pemasaran destinasi adalah ini ya, ada untuk informasi, kemudian mempengaruhi atau membujuk dan mengingatkan. Ya, mengingatkan pasar serta pihak yang berkepentingan. Ya, memberikan informasi itu kan artinya, halo, 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 di sini ada ini loh, destinasi bagus, ini destinasinya ada begini, 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 itu kan informasi menjelaskan gitu kan, intinya seperti itu ya.
kemudian mempengaruhi, ini bagus, ayo kita segera ke sini. Nanti kalau kalian ke sini, kalian akan dapat ini bla 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 bla. Ayo cepet-cepet ke sini. Nanti weekend atau weekday ada promo loh, gratisan. Jadi supaya datang kan, dipengaruhi gimana supaya datang. Kemudian mengingatkan. Jadi mengingatkan itu lebih ke menceritakan tentang keadaan destinasi yang saat ini seperti apa, kemudian lebih ke apa namanya penayangan mengenai citra atau image yang baik gitu ya, supaya orang itu ingat gitu ya, bahwa menunjukkan eksistensi, jadi bahwa dia masih eksis gitu ya, apa namanya, destinasi tersebut masih eksis, masih ada. Nah, untuk menginformasikan, kemudian mempengaruhi, membujuk, serta mengingatkan pasar, itu tentunya butuh berbagai macam alat ya. Jadi bisa dibilang alat, bisa dibilang elemen ya, elemen dari komunikasi pemasaran gitu ya. Pesan yang disampaikan terkait dengan strategi destinasi ya saya kira jelas. Proses komunikasi harus dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan destinasi. Jadi semuanya yang berkepentingan, siapa yang memiliki kepentingan. Jadi kalau dibilang wilayah ya area suatu wilayah, kawasan, pengelolanya, tapi di luarnya lagi kan ada pasti sampai dengan pemerintah. Ya, karena pemerintah kan juga pengen orang-orang datang kan untuk mengunjungi wilayahnya gitu kan. Oke. Saya langsung lanjut lagi aja. Slide berikutnya adalah mengenai elemen atau alat bauran komunikasi pemasaran destinasi pariwisata. Jadi miring ya. Elemen yang digunakan ada yang namanya iklan, nanti akan dibahas lebih lanjut ya, iklan itu seperti apa, kemudian ada promosi penjualan, kemudian ada humas, ya, ada penjualan personal, ada pemasaran langsung, ada event, kemarin sempat bahas ada event di programming ya, nah ini ada lagi di sini event, kemudian ada event di sini maksudnya lebih ke sponsorship ya, jadi kayak kemarin ada balap mobil, balap motor, yang kayak gitu-gitu ya. Misalnya contohnya event-event seperti itu. Kemudian merchandising, kemudian ada pemasaran digital. Ini komponen, elemen, alat ya dari bauran komunikasi pemasaran. Nah, ini nanti akan menjadi fokus dari makalah yang kalian buat ya. Jadi nanti kalian akan saya minta untuk memilih salah satu destinasi. Mungkin dari awal saya sudah sering sampaikan ya, kalian follow dong destinasi, coba ikutin seperti apa sih kegiatan mereka. Tapi cari yang destinasi yang menarik gitu ya, yang menarik dalam artian apa ya? Dia aktif gitu ya, aktif dalam menceritakan tentang produknya gitu ya. Jadi dan juga karena dia harapan saya sih karena dia aktif dan tempatnya bagus ya, menarik ya, tempatnya juga ramai gitu. Jadi supaya kalian ada banyak cerita gitu ya. Kalau misalnya nggak ada aktivitas apapun di sana terkait dengan komunikasinya, kan kalian mau cerita apa nanti, akan banyak yang kalian akan sampaikan, hanya kebanyakan adalah saran-saran seperti itu ya. Kalian nggak bisa menganalisis gitu, nggak bisa mengevaluasi apakah tindakan-tindakan mereka itu sudah benar atau belum gitu ya. Jadi ada iklan ya, tadi sudah saya bacakan ya. Jadi ini nanti yang kira-kira akan kalian kok kira-kira, bukan kira-kira, ini yang akan kalian besok yang harus kalian sampaikan di presentasi kalian, gitu ya. Nah, kemudian komunikasi pemasaran terintegrasi masih ya. Oh, sorry. Ini kok ada yang hilang. Ya, komunikasi pemasaran terintegrasi tadi itu sudah disampaikan ya, alat-alatnya apa saja. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana destinasi menentukan kombinasi yang tepat dari seluruh elemen bangunan komunikasi. Gitu ya. Jadi kan harus pas ya. Saat ini tuh sebenarnya yang diperlukan apa sih? Apakah iklan yang bersifat memberikan informasi mengenai tempat tersebut? Apakah iklan yang mengedukasi ya? Apakah iklan mengenai iklan public relation gitu ya, semisal itu ya. Jadi apa yang paling tepat saat ini? Kemudian kapan saatnya perusahaan harus melakukan promosi penjualan gitu kan? Ya, kegiatan humas atau public relation tadi kapan mau disampaikan gitu ya.
Kemudian apakah perlu ada kegiatan personal selling? Kemudian kapan perusahaan harus melakukan pemasaran langsung ya? Kemudian event, perlukah ada event untuk destinasi tersebut misalnya ya, merchandise seperti apa yang cocok, yang tepat, kemudian bagaimana dengan pemasaran digitalnya. Jadi karena ini semuanya itu kan sebenarnya memang di bawah Departemen Marketing dan Public Relation ya sebenarnya. Tapi kenapa kok ada fokus sendiri-sendiri ya? Jadi iklan tuh kayak apa gitu, terus yang ini seperti apa? Karena memang dari masing-masing strategi ini itu membutuhkan apa ya, suatu pemikiran yang matang gitu ya, pemikiran yang bagus, yang matang, supaya ketika perusahaan melakukan strategi-strategi terkait dengan bauran promosi ini akan sampai dan tepat sasaran gitu, sehingga pada akhirnya akan mendatangkan, endingnya kan harus mendatangkan konsumen ya, kayak gitu, dengan pelanggan. Ya, bagaimana mensinergikan berbagai elemen komunikasi pemasaran agar dapat tercapai tujuan komunikasi secara efektif dan efisien. Saya kira itu. Itu ya. Nah, ini di materi-materi yang sebelum ini, setelah itu tuh akan dibahas satu-satu nanti. Jadi bagaimana menetapkan tujuan dan seterusnya. Itu ya. Nah, udah kita masuk, ini kok hilang ya? Ini udah. Nah, elemen proses komunikasi sekarang kita masuk ke situ. Ini sumbernya dari Kotler. Kalau kita bicara soal komunikasi, itu yang elemen yang paling utama yang ada, yang pasti ada itu kan adalah pengirim, ya di sini pengirim dan penerima ya kan. Kita mau ngomong kan ada yang ngirim berita, ada yang ngirim pesan ya, dan ada juga yang menerima. Masa mau ngomong sendiri kan nggak mungkin. Pasti harus ada yang mengirim dan menerima. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh pengirim dan apa yang bisa kemudian imbas yang bisa dilakukan oleh penerima itu kan melalui proses ini ya. Jadi ada penyandian. Penyandian itu um, sebenarnya lebih ke, kalau bahasa gampangnya itu bagaimana sih perusahaan itu menuangkan idenya gitu kan. Saya tuh pengennya ketika ada suatu destinasi nih, orang bisa menangkap bahwa destinasi ini gitu ya, misalnya satu, dia ramah lingkungan, oh destinasi ini sangat aman untuk anak-anak misalnya ya, destinasi ini merupakan destinasi yang dikhususkan untuk peminat-peminat khusus gitu ya kan, dia punya ide seperti itu ya, pemikiran kayak gitu. Nah, penyandian itu adalah proses menuangkan ide ke dalam suatu kata, gambar dan lain sebagainya, yang kayak gitu ya, yang intinya seperti itu. Nah, kemudian dari penyandian ini dipilihlah media yang tepat itu seperti apa, yang mau digunakan, pesan yang mau disampaikan juga seperti apa, gitu ya. Kemudian termasuk juga siapa yang mau menyampaikan pesan, ya. Butuh nggak orang-orang untuk tokoh masyarakat untuk menyampaikan pesan, ya. Jadi setelah difikirkan tadi dan dituangkan dalam bentuk kata-kata, gambar dan lain sebagainya, siapa nih yang mau menyampaikan pesan ini, media apa nih yang mau digunakan, ya kan, pesannya seperti apa. Dan kemudian di bagian penerima tuh tentunya dia mengartikan ya, jadi mengartikan, menerjemahkan ini pesannya nyampe nggak nanti kira-kira ya, yang mau disampaikan ini nanti nyampainya ke dia ke sana gimana ya kan gitu. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan besar gitu ya, kalau ketika mereka membuat sebuah iklan gitu, biasanya nanti ada timnya yang tugasnya adalah memahami gitu ya, memahami mengenai apa sih yang dimaksud dengan iklan ini. Timnya tuh tentunya bukan orang-orang yang membuat ya, tentunya dia punya tim lain yang benar-benar di luar dari orang-orang yang membuat ya, atau mungkin dia melibatkan elemen masyarakat ya, orang-orang yang ada. Jadi untuk melihat tentang ini sebenarnya iklannya bisa ditangkap nggak sih? Kadang juga mereka juga ngetes suatu iklan itu sangat apa ya, istilahnya memorable. Jadi gampang diingat atau enggak dengan cara ada beberapa tayangan gitu kan, terus seret atau mungkin lembaran gitu ya, berupa tayangan di manapun atau mungkin lembaran gitu ya, itu dilihat, dibaca gitu. Nanti mana yang paling membuat mereka teringat. Jadi kata-kata apa yang membuat mereka teringat. Biasanya seperti itu sih kalau yang di perusahaan-perusahaan besar, atau jika mereka meminta jasa pembuat iklan. Itu ya, kan banyak ya sekarang jasa-jasa untuk advertising itu. Nah, bagian-bagian dari orang yang menerima adalah mengartikan. Semoga itu bisa diartikan dengan baik dan mengerti gitu ya. Dan imbas dari mengartikan yang baik,
atau tidak baik adalah berupa tanggapan kan, imbas dari mengartikan gitu ya, baik apa enggak gitu kan, itu adalah tanggapan. Ya, tanggapannya adalah jika mereka suka dengan produk yang diiklankan dan tepat pada orang yang diberikan diiklankan pada orang yang tepat, dengan waktu yang tepat, dengan harga semuanya sesuai, pasti tanggapannya adalah melakukan pembelian, ya kan? Dan kemudian setelah itu umpan baliknya apa? Kadang mereka ada ya, kalau kalian baca apa namanya Instagram yang aktif gitu ya, kadang ada orang-orang yang memberikan umpan balik gitu ya terhadap iklan yang disampaikan. Jadi selain mereka membeli produknya, kemudian dia menceritakan kemarin iklannya seperti apa, atau dia dalam bentuk merekomendasikan kepada orang lain tentang produk tersebut. Gitu ya. Jadi, nah ini kan berarti kan proses komunikasi itu bisa berhasil, bisa enggak, ya kan? Untuk apa namanya? Jadi ada beberapa, jadi melalui beberapa tahapan ketika orang itu mau menceritakan atau mengkomunikasikan produknya. Jadi ada beberapa hal yang bisa terjadi. Orang tidak bisa mengartikan dengan baik juga bisa. Nah, baru aja orang nggak bisa ngerti dengan baik, ini iklannya apa sih, nggak mudeng gitu ya, nggak ngerti. Selain itu, ada lagi gangguan ya di tengah ini. Nah, gangguan ini kan macam-macam ya. Kayak contohnya kalau misalnya kalian masih melihat iklan di televisi misalnya ya, ini kayaknya anak-anak muda udah jarang nonton TV ya. Jadi misalnya nih lagi lihat apa namanya, banyaknya saluran channel di televisi, setiap setiap apa iklan diganti, ya kan? Ini kan berarti gangguan tuh. Jadi iklannya tidak tersampaikan, ya. Jadi contohnya seperti itu. Lagi nonton lagi ini ada iklan bagus, ada produk bagus, bagus banget sebenarnya. Ini cocok banget nih sama keluarga itu ya tentang destinasi. Baru ini ada yang ngajak ngobrol. Kalau ibu-ibu masih punya anak kecil, anaknya nangis gitu ya. Kalian lagi nonton, adik kalian nangis misalnya minta butuh bantuan, ini kan semua gangguan ya, yang membuat apa yang ingin disampaikan itu nggak tersampaikan. Apa yang padahal lagi ada diskon gede-gedean gitu ya, tapi nggak tahu karena kemarin karena pas lagi iklan ditayangkan lagi ada gangguan itu tadi gitu ya. Jadi namanya gangguan itu contohnya seperti itu. Ya macam-macam lah intinya tuh, berbagai macam gangguan yang ayamnya yang ini ada suara siapa ya? Ada suara yang masuk. Jadi berbagai macam gangguan yang menyebabkan orang terganggu gitu ya, secara tidak sengaja gitu ya, terganggu gitu ya. Oke. Nah, berikutnya ini adalah proses perencanaan komunikasi pemasaran destinasi. Nah, ini prosesnya. Jadi nanti kalau kalian menyampaikan makalah, membuat makalah itu harapan saya ada step-stepnya seperti ini ya. Jadi siapa targetnya gitu kan. Jadi jangan tiba-tiba dia promosi ini, iklannya ini, kemudian ini jadi, ini tetap aja ya siapa targetnya. Menentukan siapa target komunikasi dan identifikasi target itu adalah langkah pertama ketika orang itu memutuskan untuk mempromosikan produknya. Gitu ya. Nanti ada dibahas nih. Kalau identifikasi apa namanya target itu secara umum kemarin di materi-materi yang sebelumnya sudah ya. Jadi kita ketika membuat produk ya mau diidentifikasi apa mau dibuat untuk siapa kan gitu ya. Ditujukan untuk siapa? Misalnya ditujukan untuk mahasiswa, mestinya dipelajari dong karakteristik mahasiswa itu seperti apa, mereka maunya bagaimana. Ya kalau di destinasi misalnya kan mau yang seperti apa, yang ada spot-spot yang bagus ya, yang selalu berganti supaya di foto itu bisa menarik ya, instagramable ya istilahnya anak-anak muda yang kayak gitu. Jadi karakteristik itu kan dilihat ya, biasanya seperti itu. Ya nanti ada yang lainnya selain mempersiapkan destinasi untuk misalnya kita dari awal mau buat destinasi untuk siapa, seperti selain itu ada lagi hal lain, nanti akan dibahas. Kemudian ada penetapan tujuan dan respon komunikasi ya, tujuannya tuh apa, respon yang diinginkan tuh apa. Ya tujuan komunikasi kan tadi udah ada dibahas ya, tujuannya adalah menginformasikan produk, kemudian mempengaruhi atau membujuk, dan kemudian ada lagi satunya adalah mengingatkan. Itu mau yang mana gitu kan? Apakah mau ke satu, dua, atau ketiganya gitu kan? Semuanya harus disesuaikan dengan target pasar,
sama positioning dan brandnya. Itu jelas ya. Tadi kan sudah saya singgung juga. Targetnya siapa? Oh, untuk anak-anak muda, anak-anak remaja gitu kan. Jadi harus seperti apa berkomunikasi dengan mereka. Kan nanti beda kan komunikasi sama anak-anak muda dan orang dewasa ya. Orang tua terutama yang seumuran saya. Jadi kadang bahasa yang digunakan, kemudian media sosial, media yang yang mereka gunakan kayak gitu kan bisa saja itu berbeda gitu ya. Kemudian yang berikutnya merancang pesan. Ya semuanya harus disesuaikan dengan target pasar, positioning dan brandnya. Kemudian setelah pesan dirancang, yang berikutnya adalah penetapan elemen komunikasi dan memilih sumber pesan. Jadi pilih elemennya mau pakai apa, iklan dan lain sebagainya atau mau gimana, sumber pesannya siapa. Gitu ya. Kemudian setelah itu baru susun anggaran. Masuk akal nggak gitu ya? Cukup nggak duitnya yang dipunya perusahaan? Itu jelas pasti harus ada nyusun anggaran. Setelah itu dilaksanakan, dan yang terakhir adalah evaluasi dan pengendalian proses komunikasi. Jadi nanti di bagian terakhir itu harus dinilai efektivitas dari iklan atau maksud saya efektivitas dari strategi bauran komunikasi. Nah, kadang nih kita kalau ngomong iklan, promosi gitu kan apa ya, sering dianggap sama gitu ya ketika orang bilang promosi, padahal kalau secara teori ya, kalau di buku-buku itu kan yang namanya strategi promosi. Nah, strategi promosi itu terdiri dari berbagai macam alat. Ya, jadi mulai sekarang kan kalian sudah harus bisa membedakan ya apa yang kapan ini di apa namanya bukan kapan ya, ini tuh disebut iklan kah, ini disebut promosi kah, ini disebut apa namanya tadi personal selling kah atau apa, tuh harus sudah bisa membedakan itu ya. Nah, untuk evaluasi dari iklan itu yang dari apa promosi maksud saya, itu bisa bermacam-macam, nanti juga akan dibahas ya bagaimana kita bisa mengevaluasi. Paling gampang sih sebenarnya evaluasi itu yang paling kelihatan gitu maksud saya ya, nggak gampang juga sih, tapi paling kelihatan adalah dengan misalnya kita tayangin iklan gitu ya di televisi, kemudian ada perubahan yang signifikan enggak dari jumlah iklan yang ditayangkan dengan kedatangan, atau iklan di mana aja lah ya, mau iklan di sosial media itu ya, di web dan lain sebagainya. Itu nanti dari biaya yang dikeluarkan untuk iklan tersebut, ada berapa orang yang datang ya, ada berapa orang yang mengklik gitu dan lain sebagainya, seperti itu ya cara nilainya kan, cara mengevaluasinya seperti itu. Tapi nanti ada di bawah. Oke, nggak mau pindah kayak internetnya. Ini suara saya masih terdengar nggak sih? Masih, Bu. Iya, oke. Soalnya kayaknya internetnya naik turun dan ini nggak mau pindah. Bentar ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi di bagian yang pertama adalah penetapan di bagian yang pertama, yang kedua ya, penetapan tujuan dan respon komunikasi. Agak kebalik, tapi nggak apa-apa. Tujuan dan respon komunikasi tadi ya, tujuannya ada menginformasikan, mempengaruhi, membujuk, mengingat untuk datang kembali. Responnya kalau menginformasikan nantinya orang-orang sadar ya, menyadari aja kan responnya. Kalau namanya informasikan, oh ya ada ini gitu ya, ada maunya kan gitu ya, orang-orang tuh sadar bahwa ini ada destinasi baru, bahwa ini destinasi lagi menyelenggarakan suatu kegiatan, bahwa ini destinasi lagi apa namanya dalam rangka penambahan gitu ya, penambahan suatu produk dan lain sebagainya, sehingga mungkin kalian yang datang agak sedikit terganggu misalnya kayak gitu ya, tetapi jangan ragu, meskipun sedikit terganggu kalian tetap seneng kok misalnya kayak gitu kan, menginformasikan. Jadi kan endingnya responnya adalah sadar bahwa ada sesuatu yang mau disampaikan. Kemudian mempengaruhi, mengetahui. Kalau mempengaruhi itu responnya adalah mengetahui ya, tertarik, kemudian bertanya, menyukai, bertindak ya, memilih, meyakini, kemudian membeli, kan itu ya.
dalam komunikasi digital antara lain terlihat pada like, share, yang kayak gitu-gitulah ya. Kemudian mengingatkan untuk datang kembali, itu berkunjung kembali, kemudian merekomendasikan. Outputnya tentunya ada ikatan ya, ada konsumen engagement yang kuat gitu ya. Kemudian ada ketertarikan, pencarian informasi dan hubungan antara destinasi dengan pelanggan dan antar pelanggan dengan pelanggan. Jadi maksudnya terjalin hubungan gitu ya, pencarian informasi dan kemudian terjalin hubungan antara destinasi dengan pelanggan dan antara pelanggan dengan pelanggan. Kayak gitu ya. Kemudian berikutnya penetapan. Nah, ini penetapan tujuan komunikasi itu bisa dipilih salah satu. Ya, apakah akan hanya sekedar menyadari saja? Ya, kemudian kombinasi keduanya. Kemudian ketiganya. Nah, kapan itu? Pilih salah satu itu kan pilih salah satu, duanya apa ketiganya itu tergantung pertama posisi produk dalam daur hidup. Kita udah bahas tentang daur hidup produk ya. Produk yang baru di launching ya maksudnya produk yang masih dalam masa apa namanya belum launching ya, jadi masih apa namanya masa pengenalan produk tapi belum di launching gitu ya. Kalau saya jadi nanya apa namanya, jadi masih dalam rangka ini tuh belum, masih coming soon gitu ya istilahnya. Jadi yang seperti itu kan yang dipakai adalah iklan ya. Jadi tahapannya hanya baru menyadari saja. Orang-orang menyadari bahwa ini loh ada produk baru spill produk gitu ya istilahnya kalau di bahasanya orang marketing tuh. Bahasanya orang marketing digital itu ya. Jadi baru ini ada yang baru loh, coming soon gitu kan. Udah coming soon di mana-mana, orang udah bingung, udah apa ini udah penasaran kayak gitu kan, orang sadar gitu ya. Nah, ada yang seperti itu kan. Tapi nanti kalau tentunya akan berubah ketika produk itu sudah masuk ke masa perkenalan yang udah mulai di launching gitu ya, tahap perkenalan tapi sudah mulai di launching. Apakah dia soft launching ya? Kemudian apakah dia sudah launching secara keseluruhan dan lain sebagainya gitu kan, pastinya apa namanya respon yang diinginkan itu bisa berbeda kan. Kalau tadinya ya sekedar sadar saja, ini dia lebih ke ayo dong datang, dibujuk gitu ya untuk datang gitu kan. Jadi memang tergantung ketiganya itu yang kalau pakai yang ketiganya, jadi apakah perlu semuanya jadi mengingatkan dan lain sebagainya. Artinya kan produk udah dewasa ya, udah dalam masa pertumbuhan dan juga masa dewasa yang sudah terkenal dan lain sebagainya. Ini perlu dijaga apa namanya keterikatan konsumennya tuh harus selalu dijaga, harus tambahin erat gitu ya, semakin erat dan kayak konsumen itu udah kayak sudah menjadi bagian dari destinasi tersebut. Jadi saking sayangnya, saking cintanya itu kayak udah jadi apa ya, influencer tapi gratisan kayak gitu gitu ya. Jadi pengaruh-pengaruh yang baik dan positif tentang destinasi itu akan disampaikan secara gratis bahkan gitu ya. Oke. Nah, ini tentunya juga disesuaikan dengan ini tadi, ada posisi, kemudian strategi secara keseluruhan, karakteristik dari target, ya, strategi komunikasi pesaing, kemampuan anggaran, ya kan, kemudian kinerja komunikasi pemasaran sebelumnya. Gitu ya. Saya kira jelas ya ini ya. Kemudian berikutnya, nah ini mengidentifikasikan, nah tadi, jadi di bagian yang pertama itu kan menentukan siapa target ya, jadi identifikasi target kan gitu. Nah kalau misalnya destinasi itu atau tempat itu dari tidak ada sama sekali, kita ngomongin suatu kawasan ya, bukan wilayah secara administratif ya, itu belum ada dan kemudian akan dibuat, itu mungkin bisa dirancang orang-orangnya yang mau ditargetkan itu siapa gitu kan. Oh targetnya kita mau nih yang untuk golongan menengah ke atas atau menengah atau ya semua golongan lah misalnya gitu ya. Terus untuk anak-anak muda, untuk ini yang bisa semuanya family, anak-anak muda bisa ikut, kemudian orang dewasa bisa ikut. Artinya semua fasilitas harus menyesuaikan dengan apa yang mau mereka sasar kan gitu ya. Kalau misalnya targetnya adalah mereka yang berkendara gitu kan, berarti artinya harus
dengan bermobil gitu, artinya harus disediakan lahan parkir yang cukup besar. Tapi enggak, ini karena tempatnya target kita deket-deket aja kok, jadi yang bermotor aja misalnya ya, misalnya ada yang seperti itu. Jadi ya mungkin untuk wilayah parkir nggak usah segede yang mobil. Kemudian ada lagi yang oh ini rombongan bus, berarti artinya harus ada tempat parkir untuk bus. Kemudian untuk menuju ke tempatnya dibutuhkan shuttle dan lain sebagainya, misalnya kayak gitu. Itu semua sudah dirancang ya. Ketika si apa namanya pemilik perusahaan ingin membuat suatu area apa namanya destinasi ya, jadi suatu kawasan atau area untuk dikunjungi misalnya seperti itu. Tapi kan ada kalanya tidak ya, jadi ada kalanya destinasi itu kita udah ada gitu ya, karena kita ngomongin suatu wilayah administratif kan berarti kan sudah ada semuanya, dan bagaimana kita mempromosikan, bagaimana kita menentukan segmennya gitu ya. Jadi ada yang berikutnya untuk destinasi adalah mengidentifikasikan pasar sasaran secara alamiah. Yang pertama, mengumpulkan informasi tentang wisatawan saat ini. Ya, jadi yang sudah datang itu seperti apa, yang paling banyak itu yang mana kan gitu. Dan nanti berarti destinasi ini cocok nih dengan kriteria wisatawan yang seperti ini. Makanya nanti ada survei ya dan lain sebagainya yang terkait dengan wisatawan yang ada di situ. Misalnya ada ciri-ciri demografisnya, berapa besar pengeluaran mereka, seberapa puaskah mereka gitu ya, mengapa mereka datang, jadi alasan-alasan apa yang menyebabkan mereka datang, mendapatkan informasi dari mana gitu kan, asal wisatawan. Ini bisa kalian baca sendiri lah. Informasi-informasi seperti ini kan bisa dikumpulkan setelah mereka datang ya, jadi melalui pengamatan, melalui penelitian kayak gitu kan. Itu ya. Dan yang kedua adalah mengaudit daya tarik destinasi dan memilih segmen yang sesuai dengan keadaan destinasi. Jadi yang dicari tahu adalah dari mana calon wisatawan dapat ditemukan sesuai dengan destinasi kita gitu kan. Daerah mana calon wisatawan mempunyai sarana dan minat terhadap destinasi. Ini jelas ya. Sebagus apapun destinasi kalau nggak bisa ditempuh oleh calon wisatawan ya nggak mungkin didatangin kan, gitu ya. Jadi kayak misalnya mengaudit daya tarik itu ya dilihat kayak Indonesia secara umum, daerah kepulauan, daerah tropis, kemudian pemandangannya bagus-bagus gitu ya, terus orangnya ramah-ramah, kemudian produknya apa namanya kita juga sudah punya produk akomodasi yang dari bintang tidak berbintang sampai dengan berbintang gitu ya. Jadi sudah lengkap semua. Nah, cuma nanti ini keadaan yang seperti ini cocok dengan siapa ya, karakter wisatawan yang suka dengan kita gitu kan, yang suka dengan Indonesia itu seperti apa ya, kan itu yang kemudian disasar ya. Dan kemudian juga dilihat apakah transportasinya itu mudah atau tidak untuk menuju ke negara kita gitu ya. Misalnya, oh ini mau sasar orang Tiongkok nih gitu kan, jadi promosi dilakukan di sana, kerjasama dengan pemerintah di sana, kerjasama dengan travel agent yang ada di sana, yang seperti itu ya. Jadi contohnya kayak gitu. Oh ini mau mensasar wisatawan dari apa namanya, dari Singapura misalnya, dari Australia, dari mana kan semuanya harus kita harus ngelihat apakah mereka itu senang atau cocok ya dengan daerah kita kan kayak gitu. Jadi sebagai tambahannya ada tambahannya adalah identifikasi secara alamiah untuk yang destinasi gitu ya. Selain yang sebelumnya tuh tadi sudah saya sampaikan. Oke, lanjut sekarang. Nah, ini dari hasil analisis dapat diketahui jumlah dari calon wisatawan yang sesuai dengan keadaan destinasi. Ini sudah ya, ini saya kira nggak perlu terlalu banyak. Jadi intinya kan ada berapa banyak kira-kira yang bisa datang ke sini. Nah, sesuai nggak sama anggaran iklannya? Perlu nggak kita beriklan di daerah tersebut nantinya, gitu kan? Oke. Oh, nggak mau pindah lagi. Mungkin dia harus diklik. Nah. Ini tambahan aja, faktor permintaan secara psikologi sudah dibahas ya sebenarnya di permintaan dan penawaran. Saya kira lewat saja. Segmen wisatawan yang dicari oleh destinasi harus sangat spesifik ya. Contohnya karang laut dan alam itu harus menarik, itu akan menarik para penyelam. Seni dan kerajinan akan menarik para pecinta seni. Ini saya kira jelas ya, alam, budaya dan pedesaan menarik para pecinta budaya dan keindahan alam. Itu ya. Oke. Klasifikasi segmen pengunjung itu selain tadi kalian lihat segmennya seperti apa, itu juga ada 2 klasifikasi, ada grup
inclusive tour dan satunya dependent traveler. Jangan lupa ya, grup inklusif itu kan artinya ya dalam satu grup. Berarti kan artinya kegiatan komunikasi yang terjadi itu lebih ke apa namanya, juga ditujukan untuk pengelola grup tersebut gitu, maksudnya seperti itu. Dependent traveler itu sebenarnya dependent traveler itu bisa aja dalam bentuk grup ya, tapi grup kecil-kecil kan, kayak misalnya kelompok keluarga, kemudian ya teman-teman yang diolah sendiri kayak gitu kan. Berarti kan ini artinya sebenarnya dependent ya. Itu. Oke. Nah, jangan lupa bahwa pengelola itu harus ingat betul bahwa yang namanya perubahan selera wisatawan itu sangat dinamis ya. Secara umum kan memang perubahan selera itu sangat dinamis ya. Makanya daerah destinasi yang memang dia menang unggul itu biasanya sering kali ada sesuatu yang baru lagi, sesuatu yang baru gitu ya. Kita nggak usah membicarakan atraksi yang ada di satu kawasan aja, tetapi bisa saja barunya itu adalah tambahan lagi kawasan-kawasan yang baru ya yang tentunya dikelola bersama dengan pemerintah. Jadi ketika orang datang, oh nggak cuma satu tempat itu aja, oh ada yang baru lagi di mana, satu lagi tempat satu kawasan yang lain kayak gitu. Itu ya. Oke, ini saya kira hanya kalimat-kalimat saja yang bisa kalian baca. Ya, saya langsung lanjut aja. Ya, oke, saya langsung masuk aja karena ini sudah mau jam 11 ya. Kita langsung masuk aja merancang pesan atau desain komunikasi. Merupakan suatu rancangan komunikasi yang akan disampaikan pada audiens agar mendapat respon sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Apa yang disampaikan ya? Sesuai dengan positioningnya tentu. Nah, ini nanti salah satu lagi yang harus kalian analisis ya. Apa yang disampaikan? Apakah sudah sesuai dengan positioningnya? Produk utama yang membedakan dari pesaing itu apa gitu ya, kualitas produk, daya tarik, kelengkapan, fasilitas, akses gitu ya, kemudian kebanggaan, testimoni, kepopuleran itu kan kalian bisa lihat ya, jadi bisa lihat dari apa yang diiklankan, apa yang dipromosikan, apa yang di personal selling kan dan teman-temannya tadi, apakah akan menghasilkan suatu kepuasan kayak gitu. Bagaimana cara penyampaiannya? Ini strategi kreatif ya. Alasan pemilihan destinasi secara rasional itu apa? Jadi kalau bisa ya. Kemudian bangga, senang, istimewa, terhormat, yang itu perasaan malu gitu ya. Jadi bagaimana cara penyampaiannya ini itu tergantung dari pemikiran si pemilik pesan kan sebenarnya. Jadi dia harus mencari apa sih alasan pemilihan destinasi secara rasional gitu ya. Apakah pemilihannya itu karena memang kalau rasional kan kalau kita bilang rasional sesuai dengan budgetnya mereka yang kayak gitu ya. Jadi sesuai dengan keadaannya mereka. Terus apakah ada alasan-alasan lain? Jadi kayak misalnya kedatang ke sana tuh merasa bangga, merasa senang, merasa istimewa gitu ya, merasa terhormat kan ada yang seperti itu ya. Kemudian ada perasaan malu ya, perasaan bersalah, ketinggalan jika tidak mengunjungi destinasi kayak misalnya, kalian nggak update deh gitu ya. Kalian sudah datang ke tempat kita nggak belum? Misalnya kayak gitu kan nanti ini loh dibilang apa nanti ini loh jangan mau dong ketinggalan apa gunakan bahasa yang halus. Nah, mungkin kata-kata saya agak sedikit kasar tadi yang pertama kalian nggak update itu jangan ya. Jadi gunakan bahasa yang halus misalnya ada tempat wisata baru loh, ini jangan mau ya ketinggalan sama yang lain misalnya kayak gitu. Itu kan itu mengulik perasaan malu bersalah gitu kalau nggak datang gitu, ada perasaan-perasaan seperti itu gitu ya. Terus perasaan bangga ketika aku sudah dong datang ke sana, bangga, ada kebanggaan gitu ya, karena mungkin untuk nyampe ke sana itu butuh effort yang gede gitu ya untuk nyampe ke sana, baik dari segi sumber dana dan sumber daya gitu ya. Siapa yang akan menyampaikan? Nah, ini sumber pesannya siapa? Apakah tujuannya adalah disampaikan oleh orang yang mempunyai keahlian, selebritis, pemimpin, atau mungkin tujuannya hanya untuk disampaikan oleh orang-orang terdekat saja? Gitu ya. Kemudian kapan? Kapan waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan komunikasi? Nah, saya udah berkali-kali bilang kan, komunikasi, promosi itu jangan sampai telat, ya. Jangan sampai orang sudah pada pulang gini ya, sudah selesai, liburannya udah habis baru promosi, jangan sampai seperti itu. Oke, kita masuk ke elemen komunikasi sekarang.
Yang pertama iklan. Periklanan merupakan bentuk presentasi non personal dengan menggunakan media berbayar. Ya, namanya iklan tuh kebanyakan ya secara umum itu berbayar. Tapi walaupun sekarang nih banyak iklan-iklan yang gratis ya, karena gratis itu dalam artian kalian menggunakan sosial media kalian itu kan nggak berbayar. Tetapi kalau konsep dari iklan itu kan sebenarnya kalau kita ngomong bicara soal iklan itu tujuannya adalah agar bisa dijangkau oleh orang sebanyak-banyaknya dan tidak terbatas gitu ya. Karakteristik iklan kan seperti itu. Cuma kan kadang kadang kita beriklan di grup WhatsApp gitu ya. Iklan, numpang iklan dong, sering gitu ya. Ini loh ada produk baru bla 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 gitu kan. Dibilangnya itu loh itu tidak menggunakan media media yang berbayar. Sebenarnya berbayar juga ya, eh, internetnya kan bayar gitu ya, intinya seperti itu. Cuma kan kayak kesannya seolah-olah kayak kita gratis kok, ini juga melalui media WhatsApp sering kali gitu, walaupun sebenarnya juga berbayar. Cuma kadang orang mikir gitu ya. Nah, ini untuk mengantisipasi kalau ada yang Bu kalau melalui PA dan lain sebagainya gimana gitu ya. Nah, kemudian yang menggunakan media berbayar kayak contohnya media cetak, koran, majalah, ya betul, leaflet, kaos ya, katalog, stiker ya, stiker-stiker yang ada di kendaraan kayak gitu-gitu ya. Kemudian luar ruang antara lain poster, papan reklame ya intinya yang berada di luar ruangan ya, layar LED, kemudian Megatron, Videotron, elektronik antara lain radio, televisi, film, ada sinetron gitu ya. Kemudian ada media digital interaktif ya, ini kurang lebihnya seperti ini, antara lain gitu ya. Antara lain media digital interaktif antara lain website, blog, banner and button, kemudian ada search engine, kemudian ada social media advertising. Ya ini ya sekalian kalian tambahan buat kalian ya. Ini adalah contoh yang salah dan lain-lain itu kalau di penulisan ilmiah itu tidak boleh ya. Jadi kalian kalau nanti bikin makalah hindari kata di lain-lain. Dan mungkin dosen yang lain sudah menyampaikan. Pakai kata antara lain. Antara lain seperti bla 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 titik. Kan kita nggak usah nyebutin dan lain-lainnya karena dan lain-lain ini apa dan lain-lain itu ya. Ini juga ya tambahan aja. Ini contoh yang salah dan contoh yang betul atau setengah betul. Antara lain sepertinya nggak ada. Seperti gitu harusnya. Oke, yang kedua perannya adalah mengenalkan dan menyebarkan informasi destinasi, kemudian membentuk citra, menguatkan brand, mempengaruhi audiens, mengingatkan audiens. Saya kira jelas ya. Karakteristiknya dia bisa menjangkau audiens secara luas. Pesan yang sama dapat diulang-ulang sehingga memudahkan ingatan audiens ya. Dapat mendramatisasi destinasi, bersifat satu arah, tidak bisa memaksa audiens untuk melakukan suatu tindakan. Biayanya gede ya. Jadi butuh biaya yang cukup besar. Saya kira contoh iklan kalian udah bisa ini ya ngerti ya paham ya. Jadi iklan itu medianya ini tadi yang sudah disampaikan, kemudian perannya mengenalkan, membentuk, menguatkan, mempengaruhi ya. Jadi ada bentuk-bentuk iklan itu yang fungsinya memang mempengaruhi ya. Ayo ayo ini beli dan yang model seperti itu gitu ya. Jadi penggabungan antara iklan dengan promosi penjualan itu juga bisa gitu ya. Atau penggabungan iklan dengan kegiatan public relation itu juga bisa. Gitu ya. Nah, kemudian promosi penjualan, alat komunikasi pemasaran yang bertujuan untuk mendorong target pelanggan agar segera melakukan pembelian atau kunjungan. Jadi bedanya dengan iklan, kalau iklan tadi kan apa ya? Jadi kalau sifatnya sama-sama dua arah ya, karena kan di dalam promosi penjualan kan juga nggak bisa saling jawab menjawab itu kan nggak bisa ya. Cuma kalau iklan itu kan dia ketika melihat iklan itu kadang-kadang tuh seringkali kita tidak segera terbujuk gitu ya, tidak segera terbujuk untuk datang. Tetapi
yang namanya promosi penjualan karena memang ditujukan untuk mendorong pelanggan agar segera melakukan pembelian atau kunjungan, tentunya strategi yang dilakukan itu akan lebih apa ya, akan lebih dimaksudkan untuk ya supaya orang datang sesegera mungkin. Nah, salah satu tentunya kalau dari kalimat yang saya sampaikan ini tentunya kalian sudah bisa membayangkan bahwa kalau promosi penjualan itu berarti ada yang namanya misalnya ada diskon ya, ada insentif-insentif tertentu yang membuat orang segera ayo dong mumpung datang, dan waktunya biasanya dibatasin ya. Jadi misalnya ini weekday ada diskon nih. Nanti kalau weekend nggak ada lagi diskonnya misalnya, maka orang akan cenderung segera datang di saat weekday gitu ya. Ini kan contoh promosi penjualan, beli satu tiket gratis 5 gitu ya. Banyak banget gratisnya. Beberapa destinasi banyak yang seperti itu kemarin ketika pandemi ya. Jadi ada diskonan, ada gratis beli 2 gratis 1, beli 2 gratis 5 dan sebagainya. Ini adalah program-program promosi penjualan ya. Dan promosi penjualan ini kan memang harus disesuaikan dengan timing yang tepat ya. Karena promosi penjualan ini kan sebenarnya juga butuh biaya yang cukup besar. Yang namanya promosi yang tadinya umumnya satu tiket untuk satu orang jadi 2 orang kan tetap aja ada biaya yang harus dikeluarkan ya dari berbagai macam sisi ya. Bisa aja dari sisi pemeliharaan dan lain sebagainya ya. Jadi emang itu berbiaya lebih besar gitu ya. Berbiaya besar. Nah, ini ada promosi konsumen, jadi artinya bertujuan untuk mendorong pelanggan untuk membeli produk melalui misalnya kupon berhadiah, dia langsung, diskon penjualan, ada jaminan gitu ya. Jaminan uang kembali kalau misalnya nggak puas gitu kan, contohnya ya, program berkelanjutan, keanggotaan, ya, kayak gitu. Ini adalah bentuk promosi penjualan. Ya, kemudian promosi dagang, promosi penjualan yang ditujukan untuk perantara. Jadi kalau yang ini bisnis to bisnis, jadi untuk perantara supaya si perantara itu mau menjualkan produk kita, gitu ya. Terus kemudian ada promosi bisnis, promosi penjualan yang bertujuan untuk memperoleh pelanggan. Nah, kalau promosi bisnis itu sebenarnya secara umum ya, baik itu ditujukan untuk konsumen langsung ataupun untuk bisnis gitu ya. Promosi penjualan yang bertujuan untuk memperoleh pelanggan baru, kemudian mempertahankan kontak hubungan dengan pelanggan, memperkenalkan produk baru, menjual lebih banyak pada penjual lama, kemudian mengedukasi seperti melalui kegiatan demonstrasi produk, acara pendidikan, kemudian ada gamification. Gamification itu mungkin sudah sebagian besar sudah tahu semua ya. Jadi kayak bikin game-game di kegiatan pemasaran mereka. Jadi kayak misalnya dapat poin yang kayak gitu ya, terus kemudian ada siapa yang menjawab pertanyaan dengan benar itu ya, semacam game gitulah ya, dapat diskon, dapat hadiah, kemudian ada foto gitu ya, kalau mengunggah ini nanti akan dapat hadiah, itu kan ada semacam permainan-permainan seperti itu ya. Karakteristiknya dapat menarik atensi untuk segera membeli atau berkunjung saat itu juga, gitu ya. Memberikan rasa istimewa dan bernilai, kemudian membutuhkan biaya yang relatif besar memang, kemudian hanya berlangsung selama jangka waktu tertentu karena butuh biaya yang gede, makanya jangka waktunya biasanya nggak lama, gitu ya. Kalau di promosi-promosi penjualan itu kan ada juga kan yang berupa hadiah produk dan lain sebagainya, gitu ya. Datang ke suatu tempat, nanti ngumpulin poin, dapat hadiah atau dapat gratisan apa, itu kan tentunya itu butuh biaya ya untuk menjadikan program itu terlaksana. Itu ya. Berikutnya lagi merchandising. Kalender ini saya kira jelas ya. Dapat karakteristiknya dia bisa jadi media dari mulut ke mulut ya. Kalau kita ngeliat ada stiker gitu, ditempel di mobil, ini tempat baru ya, pastikan gitu, iya ini tempatnya kemarin enak, ini bla 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 bla, nggak usah kalau ditempel dan tetap ada pasti tempatnya menarik kan, enak gitu loh ya, senang, masa ditempel gitu, udah nggak usah datang ke sana, jelek tempatnya, ngapain nanti kamu malah kecewa gitu, copot aja stikernya kan gitu ya. Kalau masih ada kan artinya dia puas dan dia bangga pernah ada di sana kan gitu. Kemudian karakteristik dapat meningkatkan brand awareness ya, menjadi karena materi merchandising akan dipajang atau digunakan untuk
oleh-oleh ya, kadang dipajang juga kan di rumah atau di kamar gitu ya. Siapa tahu ada temen yang datang kemudian tanya-tanya tentang destinasi itu. Saya kira ini jelas. Personal selling. Personal selling adalah alat promosi yang melibatkan komunikasi secara langsung dan personal antara destinasi dengan audiens, baik perorangan ataupun kelompok. Nah, kalau personal selling itu namanya aja personal selling atau bisa juga disebut penjualan tatap muka. Itu berarti kan artinya kita ketemu gitu ya. Bisa aja di pameran dagang, pameran tentang travel mart gitu ya, kegiatan-kegiatan apa namanya diselenggarakan oleh pemerintah terkait dengan kegiatan pariwisata, kegiatan kepariwisataan di suatu daerah misalnya kayak gitu kan ada apa namanya ajang untuk mempromosikan itu ya, semacam itu. Nah, itu kan nanti akan ketemu sama orang ya, ada personal selling secara personal. Tujuan endingnya kan memang bisa terjalin hubungan dua arah dan yang paling diinginkan pastinya adalah terjadi penjualan ya. Karena kan kalau dan kenapa apa namanya kalau kita ketemu secara langsung gitu ya, bentuk mempengaruhi akan lebih mudah gitu ya, akan lebih lebih mudah dibandingkan kita nggak ketemu, ya kan? Tapi kalau ketemu gitu kan bisa bisa lebih intens. Kita juga bisa mengerti apa namanya body language dari orang yang kita ajak bicara ya. Apakah terlihat tertarik atau tidak, gitu kan? Marketer yang baik pasti sudah tahu, paham betul itu, ya. Jadi promosi yang bisa dilakukan misalnya perannya adalah promosi ke biro perjalanan wisata, asosiasi, korporasi dan grup-grup lainnya ya. Beberapa komunikasi pemasaran destinasi memerlukan sentuhan personal dan membutuhkan kontak langsung. Ya ada beberapa yang seperti itu kan memang uh, untuk meyakinkan soalnya ya, untuk meyakinkan orang-orang itu agar datang dan juga sebenarnya menjalin hubungan personal antara destinasi dengan orang tersebut, antara destinasi dan pelanggan atau bahkan antara si marketer dengan calon pelanggan, gitu ya. Beberapa hotel gitu ya, apa namanya marketing hotel gitu ya, marketer hotel gitu, sales marketingnya itu bahkan ada orang tuh yang keterikatannya tuh sama orangnya itu bukan sama hotelnya gitu ya, bahkan mungkin kalian juga ngalamin gitu, jadi keterikatannya sama orangnya. Nah, marketing hotel itu kan sering kali pindah-pindah gitu ya, pindah ke hotel yang ini, hotel itu dan seterusnya, dan ketika dia pindah dia akan membawa konsumennya semuanya dipindah ke hotelnya gitu ya, hotel tempat dia pindah, seringkali seperti itu. Nah, orang tuh kadang lebih percaya sama marketingnya gitu kan, karena dia akan selalu menjual produk yang bagus gitu, produk yang diwakili itu pasti yang the best, yang terbaik gitu kan, kadang seperti itu, ini ikut pindah gitu ya. Makanya tadi saya balik, keterikatan kadang bukan, seringkali yang terjadi bukan dengan produk yang dijual tetapi malah sama orang yang menjual. Dapat mengidentifikasi pembuat keputusan pembelian ya, proses pembuatan keputusan dan calon pembeli potensial ya, itu tadi makanya kan karena berhubungan langsung jadi terjadi hubungan yang baik, maka dia bisa bisa mempengaruhi terus-menerus kan kayak gitu. Jadi pertama ketemu tapi nanti dilanjutkan dengan direct marketing ya, pertamanya personal selling kan, sudah personal selling, setelah itu dilanjutkan dengan penjualan langsung. Nanti akan dibahas penjualan langsung apa. Jadi sebenarnya terkait ya, semuanya itu kan terkait. Ya, kita ngomongin iklan ditayangkan di Megatron apa tadi, Videotron yang kayak gitu misalnya, tetapi dari iklan itu nanti akan muncul ayo yuk datang yuk, minggu depan ada diskonan loh, gratis beli. Nah, itu kan sebenarnya ini lagi iklan, lagi ditayangkan, tetapi di dalamnya masuk promosi penjualan. Jadi semuanya terkait. Cuma kenapa dibagi-bagi sendiri-sendiri tadi, sekali lagi saya sampaikan, karena di masing-masing tindakan-tindakan yang dilakukan itu butuh strategi gitu ya, nggak bisa asal-asalan ketika orang lagi beriklan supaya orang sadar tiba-tiba dikasih promosi penjualan diskon gitu kan, kadang orang bingung kamu siapa, orang mana, destinasi apa, barangnya apa, kamu siapa, tau-tau ngasih apa diskonan, ya belum tentu orang mau kan gitu ya, kadang seperti itu gitu ya. Jadi harus dipertimbangkan masak-masak. Hubungan dua A ini saya kira sudah bersifat custom size. Iya, karena bisa disesuaikan sebenarnya dengan kebutuhan dari
klien itu seperti apa. Oke, ini yang personal selling. Jadi sudah 3 tadi beda ya. 4 ya. Ada tadi merchandise. Jadi ada iklan, kemudian ada promosi, kemudian ada personal selling ya. Nah, ada merchandise. Kemudian ada public relation sekarang. Ini adalah alat komunikasi pemasaran yang ditujukan untuk membina hubungan baik dengan pelanggan beserta seluruh pemangku kepentingan destinasi atau publik melalui yang pertama adalah pemberitaan baik dan menguntungkan, pengembangan citra baik perusahaan, penanganan berita dan peristiwa yang merugikan. Saya kira jelas ya. Jadi tugasnya adalah memberikan image yang baik ya. Mengimagekan, saya mungkin pernah cerita beberapa destinasi kegiatan public relation-nya adalah mengulik atau bagaimana mengupayakan orang-orang itu supaya tertarik untuk datang dengan cerita-cerita baik, cerita-cerita tentang perjuangan-perjuangan di balik didirikannya destinasi tersebut, kedekatan mereka dengan masyarakat yang ada, bagaimana mereka itu merangkul orang-orang yang ada di sekitarnya, gitu ya. Bagaimana mereka meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitarnya, yang kayak gitu-gitu itu kan ranahnya public relation, ya. Jadi pekerjaannya mereka ya seperti itu. Kemudian ketika ada hal-hal buruk ya terkait dengan pemberitaan-pemberitaan yang ada terkait dengan destinasi, dia akan memberikan klarifikasi gitu ya. Kemudian ketika ada penyampaian berita-berita baik pun dia juga akan menyampaikan terima kasih, klarifikasi lagi tentang kebaikan yang kebaikan-kebaikan yang mereka sampaikan itu diperkuat lagi dengan tayangan-tayangan mereka gitu ya tentang hal-hal yang disampaikan mengenai kebaikan-kebaikan tersebut oleh masyarakat gitu ya, misalnya seperti itu. Kemudian ya dia juga menyelenggarakan ada event ya, antara lain seperti seminar, workshop ya. Tentunya event itu dimaksudkan untuk tujuan citra baik ya. Kemudian tugas dari public relation juga adalah sebagai customer service. Jadi akan menerima kritik dan saran gitu ya. Kalau di Instagram misalnya ada orang khusus yang menangani itu gitu ya, ada komunitas tertentu misalnya yang kemudian terbentuk dan memang dia tugasnya adalah menangani itu, maka bisa terjalin hubungan yang sangat baik gitu ya antara perusahaan dengan pelanggan-pelanggannya. Perannya adalah mendukung efektivitas alat komunikasi lainnya ya. Saya kira jelas ketika orang sedang beriklan, lagi ngomongin soal ini loh ada produk baru misalnya ya. Ayo dong kalian datang dong ke tempat kami. Nah, kemudian dikuatkan lagi dengan alasan-alasan mengapa kalian harus datang ya kan. Nah, ini muncullah kemudian cerita di balik semua penyediaan sarana dan prasarana misalnya gitu ya, yang tadi saya sampaikan itu. Membangun antusiasme publik melalui pemberitaan baik ya, membuat citra saya kira. Karakteristiknya adalah menyampaikan pesan berupa berita otentik dan benar adanya sehingga lebih disukai sebagian orang daripada iklan, ya kan? Kadang orang tentang cerita-cerita yang tadi perjuangan di balik berdirinya sebuah destinasi gitu ya, itu akan lebih menarik, kadang-kadang akan lebih menarik orang untuk datang daripada cerita yang disampaikan tentang kelebihan-kelebihannya mereka gitu ya. Kita paling paling bersih loh, paling ini, paling itu. Kadang-kadang orang lebih tersentuh dengan oh iya nih bagus nih dia peduli terhadap masyarakat, dia peduli terhadap lingkungan yang kayak gitu. Ya, menjangkau orang-orang yang menghindari media promosi lainnya, saya kira ya. Memberikan efek dramatisasi dengan menceritakan kisah atau cerita di balik pengembangan destinasi. Itu ya. Ini public relation, kemudian direct marketing. Sekarang direct marketing, personal selling berusaha mendekati pelanggan. Kalau direct marketing definisinya adalah yang bawahnya ini. Cara destinasi berkomunikasi secara langsung kepada target pelanggan untuk menghasilkan respon atau tindakan membeli atau berkunjung melalui media-media komunikasi dua arah, antara lain media chatting, email, SMS, telepon, internet, televisi, radio, yang mungkin ada televisi lagi halo, gitu kan? Radio juga lagi tayang di radio bisa ngobrol dua arah gitu ya. Intinya direct marketing itu komunikasi dua arah, tapi nggak ketemu. Bedanya sama personal selling itu. Ya tentunya bisa kalian bayangkan bahwa keahlian yang dilakukan pasti akan berbeda dengan antara personal selling dengan direct marketing. Ya karena personal selling ini ketemu secara personal, bagaimana kita melihat cara mereka
bercakap-cakap, body language-nya seperti apa, kita bisa tahu ya orang yang tertarik benar sama yang cuma sekedar ngelihat gitu ya, sekedar pengen tahu itu kan kita bisa lihat ya. Nah, kalau yang ini kan enggak, tetapi kelebihannya adalah kita bisa eksplor berbagai macam kata dan lain sebagainya yang bisa dilakukan secara hati-hati gitu ya. Bagaimana supaya membuat orang tertarik gitu kan, tanpa kita ngerasa gugup kan, kalau ketemu kan gugup ya misalnya gitu. Kelebihannya kan gitu. Nah, biasanya tindakan-tindakan strategi personal selling yang sudah dilakukan, yang orang tadi ketemu sudah ngobrol dan berikutnya akan ditindaklanjuti dengan kegiatan direct marketing yang sudah saya sampaikan tadi. Itu ya. Kalau personal selling berusaha mendekati pelanggan, iklan berusaha memberitahu, mempengaruhi, dan mengingatkan, promosi penjualan mendorong pembeli untuk bertindak, public relation membangun dan memelihara citra, direct marketing memadatkan semua kegiatan dalam skema penjualan secara langsung. Itu menurut Hidayah. Ya, jadi semua ada di direct marketing, artinya kan gitu. Ya, karena direct marketing contohnya yang paling sering mungkin kalian sering melihat broadcast dari salah satu produk produsen gitu ya. Misalnya mengucapkan selamat ulang tahun, menanyakan kabar ya, kemudian menawarkan produk ya melalui WhatsApp dan lain sebagainya, sosial media yang ada gitu ya. Tetapi tidak terjadi secara massal gitu, seolah-olah itu kayak hanya ditujukan kepada kita, walaupun kata-katanya sudah disusun untuk semua orang, tinggal klik gitu ya, tetapi kita ngerasa secara personal itu kita diperhatikan gitu ya. Kalau direct marketing kan seperti itu, bisa tadi makanya dia bisa melalui telepon ya, telepon yang sampai saat ini masih dilakukan direct marketing tuh. Kalau yang sering telepon saya pribadi itu bukan destinasi, bukan produsen produk berupa barang ya, tetapi orang bank gitu ya, nawarin asuransi, kayak gitu-gitu. Yang kadang malas untuk menerima, tetapi kalau misalnya kalian dapat telepon dari bank dan lain sebagainya terkait dengan produk-produk perbankan, sebaiknya diterima dan dijawab. Jawabannya apa terserah kalian. Karena apa? Karena mereka akan telepon-telepon terus. Soalnya itu sudah menjadi SOP-nya mereka untuk menelepon sampai dengan diangkat gitu ya. jadi jawab saja, oh saya tidak tertarik, oh, saya tertarik apa gitu ya. Saya dulu pernah loh ditelepon itu karena saking bete-nya gitu ya. Sebenarnya karena sudah banyak banget tuh, lama-lama saya bilang ke dia, lah dapat nomor telepon saya dari mana gitu kan, saya tanya. Mungkin saya udah pernah bilang ya di sini ya. Saya kesal itu. Terus dia bilang dari customer service-nya yang mana, customer service siapa. Setelah itu dia nggak telepon lagi. Sudah stop. Ternyata itu senjata yang ampuh saat ini gitu ya, nggak tahu besok-besoknya gimana. Nah, sudah, kemudian itu direct marketing itu ya, memiliki keunggulan karena bersifat interaktif dua arah, dapat memanfaatkan elemen komunikasi lainnya dan menimbulkan respon tindakan dari lokasi manapun ya. Kemudian berperan sebagai customer service juga, menciptakan perhatian, menginformasikan, merangsang pelanggan agar bertindak secara langsung. Saya kira jelas ya tadi dari saya sampaikan kan gitu ya, namanya juga komunikasi dua arah ya, menjalin hubungan jangka panjang dan memperoleh peluang baru yang menguntungkan. Dengan database yang baik, keanggotaan, informasi mengenai preferensi pelanggan dapat digunakan untuk pendekatan secara langsung dan pribadi. Nah, bentuk dari direct marketing ini bisa nanti menghasilkan promosi penjualan. Jadi makanya saya bilang terkait ya, apa? Misalnya keanggotaan, ya kan tadi kan promosi penjualan kalau jadi anggota nanti dapat poin, terus dapat diskon ya di saat ulang tahun misalnya, atau di saat ya baik itu yang ulang tahun pelanggan atau yang ulang tahun perusahaan misalnya. Jadi makanya saling terkait itu tadi. Kegiatannya melalui direct marketing tetapi akan menghasilkan output-nya itu bisa dilanjutkan lagi oleh output-nya itu merupakan suatu kegiatan si promosi penjualan. Jadi bisa jadi tadi membership yang kayak gitu-gitu gitu ya. Jadi nggak bingung ya. Itu kan tadi kan tindakannya dan kemudian menghasilkan strategi menghasilkan hasil dari strategi yang lain, jadi apa strategi promosi penjualan itu ya.
Ini sudah mau habis. Kok macet lagi ya? Oh ya, berikutnya ada event atau sponsorship, komunikasi pemasaran destinasi melalui kerjasama dengan pihak ketiga dalam bentuk sebagai sponsor acara. Ya, saya kira ini jelas ya. Karakteristiknya membantu menguatkan brand, dapat dibaurkan dengan elemen komunikasi lainnya sehingga lebih efektif dan efisien. Event dapat ditargetkan pada segmen pengunjung tertentu sehingga komunikasi bisa lebih fokus dan efektif. Ya, tadi ya kayak ada MotoGP yang kemarin itu, kemudian ada F1 ya, kemudian ada kegiatan-kegiatan festival-festival kesenian di satu daerah ya, kemudian festival jajanan dan lain sebagainya misalnya kayak gitu, itu kan event ya namanya atau sponsorship. Jadi suatu destinasi sebagai sponsor untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kepariwisataan intinya gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah komunikasi pemasaran digital. Segala bentuk komunikasi dengan menggunakan media digital. Intinya seperti itu. Saya nggak bahas terlalu banyak mengenai komunikasi digital karena sangat luas ya. Dan ya ada banyak ya, ada berbagai macam ya. Sangat luas lah intinya. Karakteristiknya dapat menjangkau berhubungan dengan pengguna internet di seluruh dunia, memudahkan atau memungkinkan destinasi dapat bersaing dengan seluruh destinasi di dunia gitu ya, biaya lebih murah, membantu destinasi berinteraksi secara real time, kemudian membantu destinasi untuk mengelola data pasar dan pemasaran ya, karena semuanya terrecord kalau digital kan itu ya, terdigitalisasi gitu kan. Oke, yang berikutnya menentukan elemen komunikasi, tentunya harus dikenali masing-masing karakteristik ya. Karakteristiknya tadi kan sudah disebutkan, iklan itu karakteristiknya seperti apa ya, dia media berbayar, kemudian jangkauannya luas gitu kan, tetapi tidak bisa terjalin hubungan secara timbal balik secara langsung kan kayak gitu ya. Kemudian yang promosi seperti apa, yang berikutnya kan semuanya sudah ada karakteristiknya, mana yang paling sesuai. Kemudian tujuannya tuh apa, mau menetapkan, mau ada sekedar orang aware aja atau mau orang datang gitu kan, sesuaikan dengan kemampuan sumber daya ya kan. Daya dan dana sebenarnya ya, sumber daya itu baik sumber keuangan maupun sumber daya manusianya ya. Kemudian disesuaikan juga dengan karakteristik produk destinasi ya, seperti apa. Mungkin nggak semua destinasi itu butuh kegiatan personal selling ya, kalau memang sifatnya massal gitu kan, atau tidak semua destinasi itu butuh promosi penjualan ya, ketika memang destinasinya itu ditujukan untuk segmen yang sangat sempit gitu ya, misalnya khusus banget gitu ya, karena dia memang wisata minat khusus dan memang memiliki harga jual yang cukup tinggi, jadi nggak perlu ada promosi penjualan, maksud saya nggak perlu ada promosi penjualan, orang itu pasti akan datang, dijual dengan harga pun berapapun juga orang akan datang, jadi nggak perlu kan. Kemudian disesuaikan juga dengan tahap siklus hidup seperti yang sudah disampaikan tadi dan beberapa waktu yang lalu mengenai tahap siklus hidup itu ya. Kemudian yang terakhir adalah mengukur kinerja, saya kira udah habis ya, mengukur kinerja pemasaran. Iklan di televisi, contoh penilaian kinerjanya antara lain melalui target audience rating points ya. Ini orang-orang iklan yang ngerti ya, kalau kalian tanya, ini gimana Bu caranya? Ini ada alatnya. Target audience rating point, kemudian rata-rata iklan terlihat oleh setiap penonton, kemudian ada efektif frekuensi. Ya. Ya. Rata-rata iklan terlihat oleh setiap penonton ya. Kemudian efektif frekuensi itu yang tadi saya sampaikan ya, kalau misalnya restoran atau destinasi gitu, ada ketika ditayangkan iklannya di jam-jam tertentu itu apakah ada penambahan jumlah orang yang datang gitu ya, seperti itu. Kemudian promosi penjualan tentunya contoh penilaian kinerjanya antara lain dengan
jumlah penjualan atau kunjungan, ya. Kemudian public relation itu tingkat persepsi positif mengenai destinasi, jumlah artikel, isu, dan keunggulan merek-merek yang disebarkan oleh audiens, ya. Kemudian personal selling, jumlah prospek yang merespon, tingkat penjualan, pemesanan kunjungan. Ya intinya itu kebanyakan hasil kinerjanya itu kalau selain dari yang tidak berdampak langsung ya kayak iklan gitu, memang orang datang ya mengunjungi, orang beli kan gitu. Direct marketing, respon positif dari sekitar direct marketing, kemudian tingkat penjualannya, event, sponsorship, tingkat keterjangkauan brand destinasi, tingkat kesadaran terhadap brand, ya perilaku audiens, ya. Kemudian merchandise, jumlah penjualan merchandise, komunikasi pemasaran digital tentunya dengan traffic, website traffic, follower, like, star, heart, kemudian komen, ya, cost per click, jumlah iklan diklik dibandingkan dengan jumlah iklan yang ditampilkan, kemudian ada tentunya terakhir penjualan. Itu ya. Nah ini atau apa namanya materi yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Ini saya dari tadi belum membuka kesempatan untuk bertanya ya karena targetnya harus selesai hari ini. Ya sudah, terima kasih. Saya stop dulu. Oke. Dari apa yang sudah saya sampaikan, mungkin yang ngebut tadi ini mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya persilahkan sebelum saya kemudian lanjut lagi ke tugas kalian. Ada yang mau tanya nggak? Oke, Asti Ashari mau tanya apakah? Permisi Bu, sebelumnya makasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya mengenai promosi dan pemilihan waktu yang tepat. Jadi kan ketika dalam mempromosikan perlu adanya waktu yang tepat atau pemilihan waktunya agar pesan iklan tersebut dapat tersampaikan. Yang mau saya tanyakan, ketika destinasi mempromosikan terlalu sering, apakah cara tersebut cara yang tepat dan berdampak positif atau berdampak sebaliknya? Mungkin seperti itu, Bu. Oke, gini. Sebenarnya ini saya balikan ke kalian ya. Menurut kalian, promosi itu kan bisa bermacam-macam ya. Tadi itu bisa itu berupa iklan yang ditayangkan gitu ya. Itu mungkin nggak dia ada terus di mana-mana gitu ya. Kan dipasang terus gitu kan ya. Ada terus itu mengganggu nggak buat kalian, menurut kalian gitu ya. Jadi iklan yang ada yang di jalan-jalan itu ya. Walaupun sebenarnya konsep iklan itu kurang ini ya, kurang di jalan-jalan itu kayak ada sebagian orang yang menganggap bahwa itu kan kayak mengganggu gitu ya. Tapi ya memang di negara kita kan memang masih menggunakan itu. Iklan yang di mobil, di bus dan lain sebagainya. Pertama itu kan yang kalau kita ngelihat ya. Terus yang kedua, yang anak-anak yang mahasiswa selalu sering menggunakan adalah di Instagram. Ya kan, semua pakai Instagram kan. Nah, menurut kalian mereka yang jarang sekali mengunggah apapun ya di Instagram itu akan lebih menarik? Apakah akan lebih menarik atau tidak dibandingkan tadi sih pertanyaan saya mereka yang tidak pernah, yang jarang, jadi Instagramnya tuh nggak nambah-nambah gitu ya, bandingkan dengan yang aktif. Menurut kalian mana yang membuat kalian kemudian merasa pengen tahunya itu muncul? Karena kan yang namanya iklan, namanya promosi yang seperti sudah saya sampaikan tadi, enggak melulu mengenai ini loh aku, halo ini aku bagus, aku menarik loh, aku aku punya sesuatu yang baru, kan nggak melulu itu, tetapi percakapan yang terjalin ya, cerita yang terjalin, gamification ya, kemudian mainan tebak-tebakan gitu kan ya, yang disampaikan oleh kalau di Instagram itu kan ada admin ya, walaupun ada sebagian besar yang nggak mau dibilang admin tapi sebut nama misalnya gitu ya, ada nama samaran gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya dia sedang berpromosi kan, ya kan? Itu adalah kegiatan promosi. Kegiatan promosi apa? Ya dia memang sedang, dia kan intinya adalah dia mengkomunikasikan produknya melalui apapun. Nah, sekarang pertanyaannya saya balik kan, saya kembalikan ke kalian. Kalian lebih menyukai yang mana? Yang Instagram itu tidak aktif,
jarang sekali mengunggah konten, mungkin konten hanya diunggah sebulan sekali, atau yang setiap hari mengunggah konten tentang apapun. Jadi menurut kalian mana yang menurut kalian lebih menarik? Ya kan tadi pertanyaannya gimana, iklan sering-sering sama enggak gitu kan? Bukan iklan, maksud saya promosi, kegiatan promosi, bauran promosi yang sering-sering sama enggak. Menurut kalian yang mana yang lebih menarik? Yang membuat kalian kemudian merasa penasaran? Ya tentunya bahasa yang digunakan, materi yang disampaikan, ya jangan yang bersifat terlalu menggurui, ya kan yang santai aja lah, obrolan-obrolan santai, cerita-cerita santai yang kayak gitu. Nah kan saya balik kan ke kalian, menurut kalian mana yang lebih menarik? Atau menurut Asti, mana yang lebih menarik? Gimana? Kalau dari saya sendiri, yang lebih menarik itu yang tidak terlalu sering mempromosikan setiap hari, Bu. Ada waktunya gitu ya, nggak setiap hari banget gitu maksudnya. Tetapi juga nggak yang jarang ya kan? Jadi kalau pertanyaannya tadi yang sering sama yang enggak gitu kan, pasti orang akan lebih aware, lebih ngeh sama yang oh ya ini sering, ada sesuatu yang baru gitu kan, ada sesuatu yang ini lagi apa namanya yang diceritakan oleh destinasi itu gitu. Jadi nggak yang diem aja lama. Jadi sesekali muncul di Instagram, nggak yang tiap hari juga ya. Itu. Cuma kalau kalau destinasi itu dia punya suatu komunitas, ada kan yang apa namanya produsen-produsen yang dia punya komunitas ya. Jadi komunitas orang-orang yang sudah pernah datang ke sana misalnya ya. Nah, itu mungkin bisa diaktifkan yang kayak gitu ya. Jadi karena kan mereka artinya kan satu visi, satu pandangan, dan ketika terjadi interaksi yang sering juga tidak akan mengganggu kan kayak gitu. Jadi memang apa namanya butuh ini ya kalau ditanya lagi apa lebih lanjut emang makanya tadi strategi yang namanya strategi bauran komunikasi itu ada bagiannya sendiri-sendiri supaya apa ya tepat gitu itu ya. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjawab ya, karena tadi kan pertanyaannya gimana Bu kalau yang sering sama yang enggak. Oh ada yang suka sering, ada yang suka enggak. Berarti kan artinya yang terbaik adalah mereka yang memang beberapa kali, misalnya seminggu sekali mengunggah konten yang kayak gitu ya. Jadi enggak mengganggu gitu kan, menceritakan suatu informasi. Jadi yang kayak gitu-gitu lah. Daripada yang enggak sama sekali. Itu ya. Mungkin ada yang Baik, mau terima bertanya kasih. lagi. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Nggak ada. Ya sudah kalau nggak ada. Saya anggap kalau sudah nggak ada udah jelas semua ya. Jadi sekali lagi saya balik ke apa namanya tugas kalian. Kalian nanti setelah ini harus segera bikin kelompok terdiri dari maksimal 6 orang. Jadi ada 9 kelompok. Terus kemudian materi yang harus kalian sampaikan atau kalian buat dalam makalah tersebut adalah mengenai strategi komunikasi dari apa namanya destinasi. Jadi kalian silahkan pilih ya, pilih destinasi sebenarnya yang aktif gitu ya, destinasi yang aktif mengkomunikasikan produknya. Karena kan kalau nggak susah juga. Jadi kalian pilih destinasi yang dimanapun yang ada di seluruh Indonesia, di Indonesia aja ya, nggak usah jauh-jauh sampai ke luar negeri. Jadi yang ada di seluruh Indonesia kalian pilih salah satu yang menurut kalian menarik dan kemudian kalian kasih komentar ya. Jadi siapa targetnya, positioningnya mereka seperti apa gitu ya. Kalau mereka tidak menceritakan tentang positioningnya seperti apa, ya kalian bisa perkirakan ya. Jadi kalian menurut kalian ini dengan segmen yang seperti ini nih mereka memposisikan dirinya itu sebagai destinasi yang seperti apa. Jadi yang bersih ya atau yang lengkap ya. Jadi kan dari apa yang mereka sampaikan tuh sebenarnya kelihatan ya positioning mereka tuh apa. Jadi kalian itu apa kalian atau kalau misalnya tetap nggak nemu ya minimal targetnya lah, targetnya siapa gitu ya, segmennya seperti apa. Nah kemudian kalian ceritakan bagaimana kegiatan mereka beriklan saja, terus kemudian bagaimana promosi penjualan. Kalau nggak ada kegiatan promosi penjualan ya nggak apa-apa. Cuma kan biasanya kan beberapa destinasi tuh punya membership, itu kan artinya promosi penjualan ya. Jadi ada member kayak gitu-gitu. Jadi terus
Kemudian kalian sampaikan juga apakah mereka mempunyai kegiatan personal selling. Kalau memang di situ dari iklan yang tayangan-tayangan mereka sampaikan itu tidak menunjukkan ada kegiatan personal selling dan kalian nggak tahu apakah mereka melakukan kegiatan personal selling atau tidak, ya sudah. Cuma siapa tahu kalian mengerti, oh ya ini pernah ikut nih pameran, saya pernah lihat mereka melakukan pameran misalnya. Nah, itu kan ada personal selling di situ. Nah, kemudian direct marketing apa yang mereka lakukan, ya kan? Percakapan-percakapan kalian kadang di apa namanya di Instagram itu tetap ada yang namanya direct marketing ketika ada DM dan lain sebagainya. Dia menerima itulah ya. Jadi ada kan yang direct message itu dijawab dengan cepat, ada yang enggak. Jadi ada orang yang kesel, oh, kalau di DM cuek gitu ya misalnya, ada yang seperti itu. Nah, ini kan jadi kelihatan dan apakah mereka juga intens secara mempromosikan kepada apa namanya orang-orang secara personal atau tidak misalnya yang kayak gitu ya kalian lihatlah kemudian kegiatan public relation mereka seperti apa. Nah kemudian kalian komentari hubungkan dengan targetnya apakah sudah sesuai atau belum, intinya seperti itu. Nah makalah yang kalian buat itu nggak usah banyak-banyak, saya juga nggak suka yang namanya baca berlembar-lembar gitu ya banyak banget koreksiannya. Nah itu nggak usah lah, paling tidak itu kalian buat maksimal itu 5 lembar saja. Nanti saya sampaikan lagi insya Allah saya sampaikan lagi ya. Nanti maksimal 5 lembar saja. Kemudian apa lagi ya? Di makalah yang kalian sampaikan itu nggak usah terlalu banyak gambar-gambar ya. Nanti 5 lembar isinya gambar semua gitu, jangan ya. Nanti gambarnya bisa kalian tayangkan ketika kalian presentasi gitu ya. Terus apa lagi ya? Ya sudah saya kira itu aja sih. Enggak. Mungkin daripada lembar mending saya lebih spesifik ke berapa banyak huruf huruf ya, biasanya huruf huruf atau kata huruf ya. Mungkin lebih spesifik ke situ ya. Nanti kalau lembar ada yang spasinya kecil-kecil banget gitu jadinya banyak. Ada yang spasinya nanti gede-gede 2,5 gitu. Jadinya sedikit banget. Gitu ya. Jadi nanti akan saya buat seperti itu. Oke? Apalagi ya yang mau saya sampaikan? Saya kira udah. Nggak ada lagi. Sudah tidak ada yang bertanya? Sudah cukup jelas ya? Ya. Nah, kemudian sebentar ya. Semua makalah dikumpulkan minggu depan. Baik yang presentasi besok, besoknya lagi atau besoknya. Ya. Terus siapa yang presentasi besok itu kita undi. Ya, dari 9 kelompok. Teknisnya seperti itu ya, kita undi. Biar semuanya siap gitu ya. Kalau nggak diundi yang maju terakhir tidur nggak siap, jadi biar adil maksud saya seperti itu, jadi kita undi aja gitu ya. Ya tadi ada yang mau bertanya tadi, Iswan ya, gimana? Iya Bu, nih sebelumnya hanya ingin bertanya Bu, apakah boleh misalnya ada sebuah destinasi wisata yang kita pilih terus mungkin kita buat sebuah ide bisnis dari destinasi tersebut, Bu. Kayak nanti ditentukan juga positioningnya, targetnya ada, kayak langkah-langkah promosinya, itu bisa tidak ya, Bu? Atau pure nanti dikerjain seperti yang Ibu sampaikan tadi. Terima kasih. Oh, jadi misalnya kalian memilih satu destinasi, tapi menurut kalian dia belum dikelola secara baik dari sisi strategi promosinya gitu ya. Terus kemudian kalian membuat apa namanya strategi promosi yang ada. Strategi promosi menurut kalian yang paling sesuai seperti apa gitu ya? Bentar. Sebenarnya kalau itu bisa jadi suatu produk masukan bagi destinasinya ya. Siapa tahu nanti ini menurut mahasiswa angkatan 2021 ya kalian ya. Ada usulan untuk destinasi ini harusnya begini. Menurut saya boleh nggak ya? Boleh deh, nggak apa-apa. Ya, jadi silakan aja kalau menurut kalian ada satu destinasi yang menurut kalian tuh menarik gitu ya. Menarik, ini bagus, menarik, cuma dia belum dikelola secara baik gitu ya dari sisi promosinya. Boleh. Nanti kalau misalnya mau yang model seperti itu silakan. Oke, baik Bu, Ya, terima kasih. ada lagi kah yang lainnya?
Ini masih bau-bau liburan ya, bau-bau lebaran. Oh ya, tadi saya belum maaf lahir batin ya. Maaf lahir batin ya untuk semuanya. Banyak salahnya kalau ngomong suka sana kemari ngelantur. Maaf ya kalau menyakiti perasaan kalian. Kadang mungkin apa yang saya sampaikan dari sisi contoh dan lain sebagainya. Tidak bermaksud dengan sengaja. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan ya sudah. Terima kasih atas partisipasi kalian di sela-sela apa mungkin masih ada sebagian yang berliburan gitu ya. Belum balik lagi ini kita memang nggak ada, kalian memang belum semuanya di Jogja mungkin ya, masih di rumah masing-masing. Oh ya, sebelum saya lupa, nanti kalau misalnya nih ada kelas lain yang sudah mulai offline, tolong sampaikan ke saya ya. Jadi saya sih pengen ada sekali aja paling tidak kita tuh ada offline. Jadi mungkin pas ujian akhir atau bagaimana gitu ya. Jadi nanti kalau kelas lain ada yang offline, saya soalnya kan banyak komunikasi sama Pak Fahmi ya. Nah, kalau di kelas kewirausahaan tuh kami mau ada offline itu pas ujian akhirnya, ujian akhir. Jadi mungkin 2 kali pertemuan karena ujiannya kan karena kewirausahaan kan ujiannya memang harus presentasi secara ketemu ya. Karena presentasi produknya kan. Nah, jadi kalau di mata kuliah yang lain belum tahu apakah wajib ada offline atau enggak. Jadi minimal kalau bisa pas ujian. Itu ya, nanti sampaikan informasinya ke saya. Nah, ya sudah kalau gitu, terima kasih ya semuanya atas perhatiannya, atas apa lagi ya? Ya, perhatian itu ya. Jadi atas perhatian kalian semua terima kasih. Terima kasih juga untuk fasilitas ya yang sudah diberikan kepada kita, maka bisa terselenggara pertemuan hari ini. Salam sehat selalu, jangan lupa prokes. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah semuanya. Dadah, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sehat selalu Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.